Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ramadhani dengan NIM 01 2021 027 Prodi S1 Keperawatan semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat emergensi serta kegunaannya. Yang pertama ada adrenalin epinefrin, yaitu menaikkan laju nadi dan tekanan darah. Dan yang kedua ada aminofilin, yaitu bronkidilatis kronotropik mempengaruhi denyut mikorat dan inotropik ringan. Indikasi bronkodilator karena berbagai sebab, termaksud gagal jantung kongestif. Dan yang ketiga ada atropin sulfat, obat parasimpatolitik itu bekerja menghambat pengaruh nervus vagus pada SA node. Indikasi dapat meningkatkan denyut nadi pada pasien sinus bradikardi. Yang keempat ada kalsium glukonas, itu digunakan untuk perbaikan kontraksi otot jantung, stabilisasi membran sel otot jantung terhadap depolarisasi. Juga digunakan untuk mencegah transfusi masif atau efek transfusi akibat darah donor yang disimpan lama. Yang kelima ada dexametase, yaitu untuk payah jantung kongestif dan edema paru akut. Obat golongan glukortikoid yang memiliki efek antiinflamasi pada edema cerebri pasca trauma untuk menurunkan tekanan intrakranial dan menyebabkan berkurangnya produksi CSF. Dan yang keenam ada isosorbit, yaitu dinitrat, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati angina atau nyeri dada akibat penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Dan yang ketujuh ada infus dextrose 40% untuk mengatasi hipoglikemia atau kondisi kadar gula darah terlalu rendah. Obat ini juga digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula dan cairan pada pasien dengan kondisi medis tertentu. Yang kedelapan yaitu infus dextrose 5% untuk mengatasi hipoglikemia atau kondisi kadar gula darah terlalu rendah. Obat ini juga digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan gula dan cairan pada pasien dengan kondisi medis tertentu. Dan kesembilan ada diazepam, yaitu obat sedatif, antikonvulsan, poten indikasi, promedikasi, sedasi, antikonvulasi, antispasmodik, prevensi dan halusinasi. Dan yang ke-10 itu diphenhydrama, yaitu antihistamin pada reaksi alergi dalam darah atau plasma. Dan yang ke-11 itu dikoksin, yaitu menurunkan kecepatan konduksi impuls yang melalui nodus atrioventricularis, meningkatkan. Dan yang ke-12 itu ada furosemid, yaitu merupakan diuretik poten yang bekerja pada lobe of Henle, indikasi edema pulmonum, gagal jantung kelebihan. Cairan oliguria bukan indikasi sampai dapat dipastikan bahwa penderita benar tidak kekurangan cairan. Dan yang ke-13 ada lidokain, yaitu anestesi lokal, menstabilkan membran sel miokard sehingga berefek sebagai anti-aritmia. Dan yang ke-14 ada magnesium sulfat, direkomendasikan untuk pengobatan torsades de pointes pada ventricle tachycardia, keracunan digitalis, bisa juga untuk mengatasi preeklamsia. Dan yang ke-15 yaitu infus NaCl. Obat ini digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik ekstraseluler, deplasi natrium, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut sediaan injeksi. Dan yang ke-16 itu ada natrium bikarbonat, yaitu untuk koreksi asidosis metabolik, potensi anestetik lokal, terapi tambahan. Hiponatremia simptomatik akut dan alkalinesis urin. Yang ke-17 ada klorformasin, yaitu obat yang digunakan untuk pengobatan gangguan mental sebagai
skizofrenia, gangguan psikotik, fase manik, gangguan bipolar, masalah perilaku parah pada anak-anak. Obat ini juga dapat membantu mengurangi halusinasi. Dan yang ke-18 ada ketoprofen, yaitu obat untuk meredakan nyeri pada berbagai kondisi. Dan yang ke-19 ada infus ginger laktat, yaitu digunakan untuk mempertahankan hidrasi pada pasien rawat inap yang tidak dapat menahan cairan atau mengembalikan cairan tubuh setelah kehilangan darah yang signifikan atau luka bakar. Yang ke-20 ada asam transamat, yaitu untuk menghentikan perdarahan pada beberapa kondisi seperti mimisan yang tidak kunjung berhenti, pendarahan yang berat saat menstruasi, maupun pendarahan setelah operasi atau prosedur cabut gigi. Selanjutnya, saya akan bahas tentang perbedaan nasakanul, rebreathimas, dan non-rebreathimas. Jadi, kita bahas nasakanul dulu ya. Jadi, nasakanul adalah alat bantu pernapasan yang berfungsi untuk memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang kesulitan bernapas. Alat ini terdiri dari selang dan 2 cabang lunak dimasukkan ke dalam lubang hidung pasien. Nasakanul digunakan untuk pasien yang dapat bernapas sendiri tetapi membutuhkan oksigen tambahan. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau gangguan pernapasan lainnya. Kelebihan nasakanul yaitu ukurannya kecil, dapat digunakan sambil makan atau berbicara, mudah dipasang dan dipantau. Selanjutnya yaitu rebreathimas, memiliki kantong reservoir plastik lembut yang terpasang di ujungnya. Ini berfungsi untuk menghemat sepertiga udara yang dihembuskan seseorang, sementara sisa udara keluar melalui samping yang ditutup dengan katup satu arah. Hal ini tersebut memungkinkan orang yang menggunakan menghirup kembali sebagian karbon dioksida sebagai cara untuk merangsang pernapasan, dan di rebreathimas tidak memiliki katup satu arah. Konsentrasi oksigen lebih rendah dibanding masker non-rebreathing. Tujuannya digunakan untuk kebutuhan oksigen lebih rendah, seperti pada kondisi respirasi kronis, mencegah campuran, memungkinkan sebagian udara yang dihembuskan untuk dihirup kembali. Sedangkan non-rebreathing mask memiliki beberapa katup satu arah di bagian samping. Masker jenis ini juga memiliki reservoir bag yang terpasang, namun bag tersebut memiliki katup satu arah yang mencegah karbon dioksida yang dihembuskan masuk ke reservoir. Jenis masker ini digunakan untuk mencegah seseorang menghirup kembali udara yang dihembuskan. Dan non-rebreathing mask ini memiliki katup satu arah dan kantong reservoir terpasang. Konsentrasi oksigen tinggi 60% hingga 80%. Tujuan digunakan dalam keadaan darurat atau kritis untuk oksigen tinggi, mencegah campuran udara yang dihembuskan dengan oksigen yang disampaikan. Terakhir, saya akan membahas SOP pemasangan ventilator, sharing pump, dan infus pump. Yang pertama yaitu pemasangan ventilator. Pengertian ventilator, suatu alat yang dipergunakan untuk membantu sebagian atau mengambil alih semua gas paru untuk mempertahankan oksigenasi. Tujuan ventilator yaitu memberikan kekuatan mekanisme pada sistem paru untuk mempertahankan ventilasi fisiologik, menimbulkan airway pressure dan corak ventilasi untuk memperbaiki efisien dan oksigenasi dalam mengurangi keadaan kerja nafas. Lanjut saja langsung ke prosedurnya, yaitu yang pertama persiapan alat. Yang pertama itu ventilator lengkap, yaitu humidifier, tubing lengkap, konektor dan lain-lain. Yang kedua alat tes paru-paru. Yang ketiga respirometer. Dan yang keempat tabung O2 besar atau O2 sentral.
Yang kelima itu ada aquadesteril, dan yang keenam ada alkohol, dan yang ketujuh sarung tangan steril. Dan selanjutnya itu kita persiapkan tugas, yaitu petugas yang dibutuhkan minimal 2 orang. Langsung saja kita ke pelaksanaannya, yaitu cuci tangan, ucapkan salam, perkenalkan diri, lakukan identifikasi pasien dengan menggunakan 2 identitas, nama dan tanggal lahir. Selanjutnya, berikan penjelasan kepada pasien. Yang keenam itu setting alat-alat ventilator. Dan yang ketujuh yaitu atur ventilator sebelum dipasang pada pasien. Selanjutnya, rapikan alat-alat dan pasien. Dan selanjutnya yaitu cuci tangan, dan yang terakhir dokumentasi. Yang kedua yaitu kita akan bahas sharing pump. Jadi pengertian sharing pump ini yaitu alat sharing pump merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien melalui intravena dalam jangka waktu tertentu secara teratur. Tujuan sharing pump yaitu yang pertama untuk menjaga pemberian medikasi intravena sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, memberikan medikasi dengan dosis kecil dan waktu pemberian yang lama. Persiapannya yaitu sharing pump dan tiang penyangga, fluid 10 cc atau 20 cc, 30 cc dan 50 cc, dan medikasi pasien. Dan ketiga yaitu selang penghubung. Dan prosedur kerjanya yaitu yang pertama, bawa alat-alat ke dekat klien. Yang kedua, siapkan spuit dan medikasi pasien. Yang ketiga, siapkan spuit dan Yang ketiga, pasangkan spuit dan sharing pump dan hubungkan spuit dengan akses intravena. Yang keempat, nyalakan sharing pump, dan yang selanjutnya atur jumlah medikasi yang akan diberikan dalam cc per jam sesuai dengan program terapi pasien. Yang keenam yaitu tekan start untuk memulai pemberian medikasi. Yang ketujuh, jika ada hal yang kurang tepat, alat akan memberikan peringatan dengan suara dan lampu yang menyala merah atau sesuai dengan jenis alat sharing pump. Dan yang ke-8 yaitu evaluasi respon klien terhadap pemberian cairan. Yang ke-9, rapikan alat-alat dan pasien. Yang 10, cuci tangan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Jadi yang terakhir yaitu infus pump. Jadi pengertian infus pump adalah pengoperasian alat yang digunakan untuk mengatur tetesan infus agar lebih akurat. Tujuannya yaitu pertama, menjamin pemberian atau penggunaan alat yang aman. Yang kedua, agar tetesan cairan yang dilakukan lebih akurat sesuai kebutuhan. Prosedurnya yaitu persiapan alat. Yang pertama, 1 set infus pump siap pakai. Yang kedua itu cairan infus atau obat. Yang ketiga itu selang infus sesuai dengan alat. Yang keempat, label obat. Jadi pelaksanaannya yaitu identifikasi pasien, lakukan kebersihan tangan sesuai indikasi. Yang ketiga, bawa peralatan ke dekat pasien dan sambung alat ke aliran listrik. Yang keempat, periksa kondisi infus pasien, ganti selang infus sesuai dengan infus pump sesuai ukuran selang yang tertera di setiap alat atau merek infus pump. Pasang infus bila pasien belum terpasang infus atau infus macet. Yang kelima itu tutup kateter trip pada selang infus. Yang keenam yaitu pasang selang infus ke alat infus pump. Yang ketujuh, pasang sensor pada chamber infus harus di atas batas air yang ada di chambernya. Yang kedelapan itu cek kembali order dan kecepatan aliran. Hidupkan infus pump dan atur parameter sesuai dengan kebutuhan atau volume dan kecepatan aliran. Yang kesembilan, bila sudah terpasang, buka kateter trip pada selang infus. Dan yang ke-10, hidupkan power atau volume dan kecepatan sesuai petunjuk pengguna alat, lalu tekan start.
Dan yang ke-11, jika alarm berbunyi, cek pemasangan selang, adakah udara sumbatan dalam selang atau pemasangan sensor tidak tepat. Yang ke-12, rapikan pasien dan evaluasi respon pasien terhadap tindakan. Dan yang terakhir yaitu bereskan alat dan buang sampah sesuai pandu pemilih limbah. Jadi itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.